Halo teman-teman semuanya, kali ini saya akan melanjutkan proyek saya lagi, proyek Bina Desa Pengaduan Masyarakat. Di sini saya akan menerapkan database seeder. Database seeder ini sebuah database yang kita buat untuk sebagai akses awal aja tanpa menggunakan database yang bawaan kita. Dan nanti saya menggunakan beberapa contoh. Dan juga saya nanti akan menghosting website saya ke dalam suatu website gratis yang namanya Always Days. Ya, nanti ya saya akan kasih tahu juga tahap-tahap cara pembuatannya. Oke teman-teman, kita lanjut pada pembahasan seeder. Jadi saya mau jelaskan dulu seeder lagi. Jadi seeder itu adalah sebuah database buatan yang dimana kita buat database untuk mengetes sebuah website yang kita buat. Biasanya sebelum kita punya database, biasanya para programmer itu buat database buatan untuk tes si websitenya tersebut. Jadi di dalam si database itu di dalam seeder itu kita buat database buatan, kita buka seedernya. Jadi saya membuat yang namanya create first user. Jadi ini kegunaannya untuk saya pakai untuk login. Nanti dia akan ditampilkan dan kita pakai ini untuk login. Jadi kita akan gunakan database buatan. Nanti kita bisa untuk login. Nah, teman-teman bisa lihat dari sini. Jadi kalau saya mau login, saya gunakan database saya tadi Gatot Kaca. Selanjutnya Gatot Kaca. Teman-teman login aja, database-nya bisa ditemukan. Kita langsung masuk lebih dalam chat nih. Teman-teman bisa lihat kan kita buat tadi namanya name-nya admin, emailnya Gatot Kaca, pasportnya Gatot Kaca, dan di situ ada room juga, nggak apa-apa itu biasa saja. Terus di sini kita bisa lihat juga di dalam usernya ada sebuah database baru yang sudah dengan database yang sebut. Oke, saya akan mengasih tahu pada tabel yang berelasi. Jadi saya buat dua kolom di mana nanti ini akan berelasi kepada si pengaduan saya seperti ini. Jadi di dalam si kategori pengaduan ini saya buat 6 tabel dan teman-teman bisa lihat. Tapi di dalam si user tadi teman-teman jangan lupa untuk import ini dulu, import si user sama si create, dan nanti bisa dijalani baru teman-teman itu nanti jalankan di seminar PHP Artisan Seeder dan masukkan nama create first user agar bisa di seeder, di sending di dalam si terminal dan agar bisa dijalankan. Dan di dalam si yang tabel berelasi saya buat di dalam tabel pengaduan. Saya membuat nanti dia data random selama sebanyak 6 data. Teman-teman bisa lihat, dan di sini saya akan tunjukkan aja data randomnya seperti ini di dalam si tabel laporan. Ini adalah 6 data yang sudah ada secara random yang dibuat di database. Mungkin seperti itu singkat dari si seeder yang saya ingin jelaskan kepada Anda. Kita lanjut yang lain. Oke, kali ini saya akan jelaskan buat hosting gratis. Saya menggunakan website Always Data. Sehingga teman-teman akan disuruh untuk login, atau kalau belum punya akun teman-teman bisa mendaftar. Nanti setelah kita melanjutkan login, terregistrasi, nanti teman-teman disuruh untuk isi ada beberapa pilihan. Nanti teman-teman pilih aja yang free, terus nanti namanya teman-teman sesuaikan dengan nama teman-teman dan sesuaikan juga dengan paspor untuk loginnya. Setelah itu teman-teman masuk nanti di dalam database seperti ini. Teman-teman pergi dulu ke FMN, teman-teman buat dia versi 8.4, terus teman-teman pastikan dia itu di 8.4. Setelah itu teman-teman masuk ke dalam si MySQL, teman-teman nanti disuruh buat database. Di sini saya buat database sesuai dengan yang ada di .env saya yang ada di Laravel. Teman-teman bisa cek aja langsung ya. Ini saya buat ini saya sesuaikan dengan database saya buat XML. Nanti teman-teman langsung di create aja, teman isi di sini ya, address tentu submit. Setelah itu teman-teman masuk ke user ini. Nanti ini adalah akses untuk kita untuk login ke dalam si database kita. Teman-teman bisa nanti masukkan teman-teman. Ini jangan teman-teman hapus, ini biarkan aja. Setelah itu teman-teman buat password sendiri, buat dia alright, terus submit. Oke, seperti itu ya.
Tapi teman-teman jangan lupa untuk salin username-nya dengan passwordnya agar teman-teman tidak lupa. Oke, setelah itu kita akan coba untuk test drive. Teman-teman klik aja di dalam ini yang PHP Mark. Setelah test drive, teman-teman masukkan tadi database yang di user tadi teman-teman sudah buka. Seperti ini saya salin teman-teman, takut lupa. Oke, ya. Setelah itu dia masuk ke dalam si PHP admin. Inilah database kita yang masih kosong karena kita belum lakukan full. Nanti itu selanjutnya kita lakukan di SSH. Karena kita menggunakan Laragon, jadi kita buka si Laragon. Teman-teman langsung diarahkan ke dalam sini. Teman-teman buat nama teman-teman Exaudi MySQL, terus di dalam hostname ini teman-teman masukkan yang kita pergi balik lagi. Nah, di sini kan ada MySQL Exaudi CB Alwaysnet yang di dalam my host, MySQL host. Setelah teman-teman tuh buat di dalam ini, terus ini adalah user sama password database yang di dalam user tadi kita buat, yang tadi saya suruh teman-teman untuk catat di dalam note. Kalau itu teman-teman buka aja. Setelah teman-teman buka, dia langsung mengarah ke dalam si database Laragon ya. Nah, seperti ini. Oke, dia ada muncul tapi datanya masih kosong. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya. Oke, baik teman-teman, kita akan lanjutkan lagi ke dalam si SSH terminal yang ada di always.net. Kita langsung buka aja remote access. Oke, setelah buka remote access kita ketik link SSH. Sebelumnya saya sudah melakukan git clone dan saya sudah juga melakukan tahap-tahap untuk hosting di dalam si Always Data. Jadi saya mau ngasih tutorial aja. Teman-teman masuk ke on the tab. Setelah on the tab kita akan langsung masuk ke dalam, diarahkan masuk ke dalam si terminal always.net. Oke. Setelah itu teman-teman akan disuruh login menggunakan akun pertama kali teman-teman buat si always.net. Di sini kita menggunakan akun kita, teman-teman kita pilih jalannya, teman-teman masuk data. Oke, setelah ini kita sudah masuk di dalam directory yang ada di dalam si Exaudi CBSH. Oke, setelah teman-teman itu, teman-teman akan melanjutkan lagi composer update. Karena saya sudah update, nanti dia akan nothing to update gitu. Karena call the composer. Oke lah, sebelumnya saya sudah melakukan juga composer. Kita sudah melakukan sebelumnya composer update. Jadi kita langsung aja lanjut ke dalam langkah itu. Jadi teman-teman nanti akan composer update dulu, baru teman-teman lanjut ke langkah lainnya. Teman-teman masuk ke CD, terus itu klik www. Oke, setelah itu kita sudah masuk di dalam si directory www. Setelah teman-teman dari sini, kita pastikan dulu GitHub kita itu di dalam public agar dia bisa di-clone. Nah, teman-teman masuk aja ke dalam si pengaduan masyarakat teman-teman, klik setting, teman-teman scroll paling bawah, terus ini change to public. Karena saya sudah public, saya nggak usah change lagi. Oke, kita sudah selesai di dalam si GitHub-nya. Setelah teman-teman melakukan GitHub-nya, teman-teman akan clone. Nanti setelah teman-teman clone, teman-teman salin yang ada di link yang ada di GitHub teman-teman seperti ini. Cara salinnya, cara tempelkannya, teman-teman bisa ketik Ctrl+Shift+V. Setelah itu teman-teman enter aja. Karena saya sebelumnya sudah clone, saya nggak perlu clone lagi. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Oke. Setelah teman-teman nanti berhasil melakukan clone, teman-teman masuk lagi ke dalam directory pengaduan masyarakat. Oke, kita sudah masuk ke dalam directory pengaduan masyarakat. Bentar. Oke, kita sudah masuk ke dalam si directory pengaduan masyarakat. Setelah teman-teman melakukan itu, kita akan coba cek isi database-nya. Teman-teman langsung buka aja ini, teman-teman bisa langsung Ctrl+CV, teman-teman ketik aja. Kenapa dia cannot? Berarti belum ada. Kita melakukannya secara manual aja. Kita ketik aja nano. Oke, ketik aja nano.env. Kalau teman-teman nanti masuk ke dalam env, nanti diarahkan ke dalam suatu database. Ini sama seperti yang ada di env yang ada di Laragon kita, yang ada di Laravel kita seperti itu.
Oke, di sini teman-teman yang perlu harus ubah di bagian DB ini, teman-teman samakan ini di DB connection itu harus MySQL. Nanti yang di DB host ini teman-teman bisa checking di always datanet-nya. Ada di dalam MySQL, di atasnya itu ada nanti DB host. Kalau portnya saya sesuaikan dengan yang ada di database Laragon saya. Ini adalah username database yang saya buat sebelumnya, Exaudi CB pengaduan masyarakat. Ini ada username, ini DB database, ini ada DB username saya buat, dan ini adalah DB password yang saya buat sebelumnya. Saya sudah catat juga di dalam si notepad. Teman-teman bisa lihat ini dia. Oke, setelah teman-teman melakukan itu, teman-teman bisa langsung nanti Ctrl X saja, dia langsung keluar. Biasanya nanti kalau teman-teman Ctrl X dia ada pilihan Y atau enggak. Setelah teman-teman melakukan itu, nanti teman-teman akan melakukan teman-teman jalankan perintah ini PHP artisan generate. Misalnya ya, oke, langsung tempel aja. Shift oke. Teman-teman melakukan itu, enter aja. Kenapa dia salah? Karena saya sudah melakukannya sebelumnya. Saya aja, oke. Setelah teman-teman nanti melakukan itu, teman-teman langsung jalankan lagi PHP artisan migrate. Oke, teman-teman nanti melakukan PHP artisan migrate. Kenapa dia info running to migrate? Karena saya sebelumnya sudah melakukan yang namanya migration. Oke, kita selesai di sini. Kita langsung masuk aja. Kita kembali lagi. Kita keluar dari mode apanya. Nah, di sini nanti dia langsung ada. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini yang sebelumnya. Teman-teman bisa ketik, klik yang tanda ini. Teman-teman langsung pergi ke dalam si. Bentar. Kita buka si. Kita sudah selesai di sini. Kita langsung masuk ke dalam si web. Teman-teman masuk ke site. Teman-teman, di sini langsung ada teman-teman. Teman-teman pastikan dulu di dalam configuration itu dia menggunakan PHP, dan di sini teman-teman yang harus ketahui, di sini nanti kita disuruh mengisi www-nya pasti langsung ada. Terus teman-teman sesuaikan namanya dengan nama database teman-teman yang buat sebelumnya itu yang ada di sini. Saya membuatnya pengaduan masyarakat, terus tuh publiknya jangan lupa teman-teman buat. Setelah itu version yang PHP teman-teman pakai itu apa. Setelah teman-teman melakukan, nanti teman-teman langsung submit aja. Setelah submit, teman-teman nanti akan ditunjukkan sini bawasan has been updated. Nah, setelah teman-teman itu berarti kita sudah bisa mengakses nih. Coba kita akses nih. Kita bisa akses. Dia nanti diakses tanpa ada lagi .test. Setelah itu kita coba akses. Nah, berarti kita sudah berhasil untuk menghosting project saya ke dalam si Always Datanet. Seperti itu teman-teman kurang lebihnya. Dan teman bisa juga buka ini di dalam HP. Dia biasanya kan ada .test, sekarang udah nggak ada lagi. Dia udah pakai Exaudi CB Always Datanet. Nah, seperti itu. Dimanapun kita bisa akses. Teman-teman bisa salin link ini. Dan teman-teman bisa kirim ke teman-teman. Dan saya coba akan untuk try in untuk kepada handphone saya sebelumnya udah kirim. Teman-teman bisa lihat. Nah, saya akan coba buka di HP saya seperti ini. Di HP saya sudah bisa diakses, dan artinya hosting saya sudah berhasil. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin sekian dari situ yang saya berikan informasi tentang hosting dari Always Datanet dan penerapan dari Seeder untuk si database buatan yang ada di project saya. Terima kasih.